Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, apa kabar? Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih anugerah-Mu yang terbesar kepada kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini, Engkau Tuhan masih memberikan kami kesehatan ya Tuhan. Sehingga kami Tuhan ada di tempat ini Tuhan. Hanya satu tujuan kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas berkat anugerah-Mu yang besar kepada kami. Bahkan sebentar lagi kami ya Tuhan akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau Tuhan berfirman. Supaya kami Tuhan dapat mengerti apa rahasia firman yang akan diserkan pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang hidup, Allah yang kami sembah ya Tuhan. Berfirmanlah Engkau karena kami sudah siap mendengarkannya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bulan-bulan ini Bapak Ibu, tema kita adalah mengenai integritas. Pemimpin kita membuat tema ini adalah supaya kita lebih jujur lagi di akhir-akhir daripada zaman ini ya Bapak Ibu. Karena integritas itu adalah kejujuran. Ada komitmen di sana. Untuk apa kejujuran itu? Untuk kita melakukan pekerjaan kita dengan lebih jujur lagi. Walaupun tidak dilihat orang, tetapi kita jujur. Karena jujur itu adalah sangat baik di mata Tuhan. Sangat baik kita lakukan. Amin? Iya. Integritas dan tanggung jawab di tahun Sabat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita melangkah dalam ayat firman Tuhan, kita harus mengerti dulu apa itu tanggung jawab. Karena di sini adalah responsibility, berarti tanggung jawab. Tanggung jawab artinya adalah merupakan keadaan untuk wajib, ya, merupakan keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau di sini adalah tanggung jawab atau suatu kewajiban. Bila kita melakukan sesuatu pekerjaan, bila kita melakukan suatu kesalahan dalam pekerjaan itu, lebih bagus kita mengatakan minta maaf. Karena di sini adalah harus ada tanggung jawab dalam pekerjaan kita itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa tanggung jawab kita setelah Tuhan menciptakan langit dan bumi serta isinya? Maka tanggung jawab kita adalah ada dua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Adalah satu adalah menjaga semua ciptaan makhluk di bumi. Menjaga semua ciptaan makhluk di bumi. Apa itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Makhluk di bumi ini hewan dan tumbuh-tumbuhan. Nah, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua Bapak Ibu, menjaga isi bumi. Seperti apa itu Bapak Ibu? Seperti tambang dan pertanian agar tidak habis Bapak Ibu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita respon dari firman Tuhan, yaitu Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Allah mengambil manusia itu. Coba kita garis bawah. Tuhan Allah mengambil manusia itu. Manusia pertama diciptakan oleh Tuhan adalah Adam. Dibuat Tuhan, diciptakan Tuhan, ditempatkan Tuhan di tempat yang strategis, yaitu di Taman Eden. Taman berarti adalah indah-indah. Buah yang indah-indah ada di sana. Ya, untuk apa saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Untuk mengusahakan dan memelihara. Mengusahakan sama artinya dengan memelihara Bapak Ibu. Memelihara, mengelola, ya, mendandani, mengerjakan Bapak Ibu. Nah, jadi kita sekarang diciptakan oleh Tuhan. Adam pada
zamannya diciptakan Tuhan, ditempatkan di Taman Eden. Sekarang kita diciptakan Tuhan, ditempatkan kita di mana kita bekerja Bapak Ibu. Ya, ada bekerja di ladang, ada pekerjaannya di sawah, ada pekerjaannya jadi guru di kantor, ada pekerjaannya menjadi pedagang Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Semua itu diberikan Tuhan kepada kita. Maka dengan ini dikatakan kepada kita, perintah Tuhan kepada kita adalah kerjakan, pelihara, usahakan. Di situ ada perintah kepada kita Bapak Ibu. Seperti saya, seorang guru, berarti saya adalah menjaga, mengelola bagaimana pendidikan itu bisa dimengerti oleh anak-anak. Kalau di dalam pedagang, nah Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, di sini kita garis bawahi, pedagang. Bagaimana seorang pedagang itu supaya nampak integritasnya? Berarti kita harus jujur. Nah, seorang pedagang harus jujur di timbangan Bapak Ibu. Itu adalah integritas. Orang-orang Kristen tidak boleh menukar, membelokkan kilonya supaya terbelok sedikit. Nggak boleh Bapak Ibu. Biarlah apa keuntungan kita memang benar-benar real adanya. Jujur kita berjualan. Tuhan, ingat Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Tuhan akan memberikan berkat Sabat, berkat tahun Sabat, berkat hari Sabat. Karena hari Sabat atau tahun Sabat adalah tahun berkat. Amin Bapak Ibu. Iya, kita teruskan ya. Tanah yang kita kelola ataupun pekerjaan yang kita kelola, kerjakan dengan baik Bapak Ibu. Kerjakan dengan baik Bapak Ibu. Jangan bermalas-malas Bapak Ibu. Jangan bermalas-malas. Ini adalah satu perintah. Apabila kita diperhatikan oleh atasan kita dengan jujur melakukan pekerjaan kita itu, tanpa diperhatikan kita melakukan dengan baik, pasti mereka atau atasan kita memperhatikan kinerja kita. Tuhan akan melimpahkan berkat yang melimpah lagi kepada kita. Oke Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, mari juga hamba-hamba Tuhan yang bekerja di ladang Tuhan, mari kita bersama-sama unity, bersatu untuk menjalankan amanah agung Tuhan, menjalankan bagaimana struktur organisasi di dalam gereja kita supaya berjalan dengan baik gereja kita itu. Ya Bapak Ibu, supaya kita diangkat naik, tidak pernah turun. Kita diangkat menjadi kepala, bukan ekor Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan. Sekarang Bapak Ibu, ada beberapa tanggung jawab yang kita harus lakukan. Yang pertama Bapak Ibu adalah tanggung jawab kita kepada Tuhan. Tanggung jawab kita kepada Tuhan. Apa itu Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan? Tanggung jawab kita kepada Tuhan adalah bersyukur, selalu bersyukur apapun terjadi kepada kita. Bersyukur apapun terjadi kepada kita Bapak Ibu. Kalau kita dapat bersyukur, berarti kita bisa lawan segala hal yang buruk kepada kita. Karena bersyukur itu adalah perintah Tuhan. Bersyukurlah dalam segala hal. Di dalam firman Tuhan, Mazmur 37 ayat 27 berbunyi seperti ini Bapak Ibu. Saya akan membacakan. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Perhatikan dengan baik. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Maka, garis bawahi, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Amin. Bukan tinggal untuk 1 detik. Bukan tinggal untuk 1 hari Bapak Ibu. 1 minggu atau 1 bulan. Selama-lamanya kita tinggal bersama Tuhan. Ada amin? Amin. Ya, amin Bapak Ibu. Mazmur 34 ayat 15 juga mengatakan di sini, jauhilah yang jahat, tetap jauhi yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Jauhilah yang jahat, lakukan yang baik Bapak Ibu. Kalau kita melakukan yang baik, menjauhi segala kejahatan, pasti Tuhan melihat dari sana,
dari kudusnya, tempat kudusnya, Tuhan melihat kita melakukan yang baik, pasti memberikan yang terbaik, rezeki dan rezeki kepada kita. Amin. Jangan kita sekali-sekali melakukan yang jahat di mata Tuhan. Amin. Nah, sedikit lagi firman Tuhan akan saya bagikan adalah satu lagi Bapak Ibu. Tanggung jawab untuk kepada keluarga. Ini yang terakhir Bapak Ibu ya. Tanggung jawab kepada keluarga. Di dalam Kolose 3 ayat 18 sampai 22. Apa di sini tanggung jawab? Yang pertama, sebelumnya adalah kita menjaga keharmonisan di dalam keluarga. Menjaga apa Bapak Ibu? Tanggung jawab kita menjaga keharmonisan. Ya, suami istri harus menjaga keharmonisan, harus tetap intim, harus sejalan. Tidak boleh ada satu ke sana, satu ke sana. Nggak boleh. Kalau seperti itu sudah berantakan. Maka orang Kristen, ya, keluarga Kristen tidak akan berantakan Bapak Ibu. Tidak pernah saya perhatikan yang berantakan. Ya, pasti keluarga Kristen adalah keluarga yang utuh. Oleh karena itu keharmonisan dijaga, saling menghargai antara satu dengan yang lain, antara ayah dan ibu. Amin. Nah, Kolose 3 ayat 18 mengatakan seperti ini. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Dengarkan di sini Bapak Ibu. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ini perhatikan ibu-ibu. Jangan nanti ada kuat suara bapak, lebih kuat lagi suara ibu. Nggak boleh Bapak Ibu. Mari kita, kalau ada sesuatu permasalahan, satu mengalah, itu lebih bagus. Lebih bagus kalau bapak yang marah, ibu harus pergi meninggalkan bapak itu. Biar dia diam sendiri. Amin. Biar dia sendiri. Biar ditahankan. Biar dia mau marah-marah sama tembok itu. Pergi kita. Amin. Yang kedua adalah ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ini perintah kepada suami-suami. Supaya janganlah berlaku kasar kepada istri kita. Istri kita, kita ambil. Supaya kita bersatu. Bukan untuk dimarah-marahi. Bukan untuk dihukum. Bukan untuk dipukul. Apalagi ditendang. Jangan Bapak Ibu. Itu adalah teman kita sampai tua. Ingat, pernikahan kudus kita tidak boleh dicerai selain diceraikan oleh kematian. Amin. Lanjut. Ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Ya, ini anak-anak ya. Taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Anak-anak juga diperintahkan supaya tetap menaati orang tua. Sehingga terjadilah keharmonisan. Ya, jangan waktu masih lajang atau masih berpacaran, asik berselfie-selfian kita, asik suap-suapan, tetapi setelah menikah hilang semuanya. Tidak boleh Bapak Ibu. Tetaplah tetap ingat pernikahan kudus disatukan kita menjadi satu, bukan menjadi dua lagi. Amin. Sedikit lagi. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Anak bapak-bapak juga jangan selalu menyakiti anak-anak kita Bapak Ibu. Ya, jangan sekali-kali menyakiti anak-anak bapak. Supaya apa? Supaya terjalin apa? Keharmonisan keluarga. Kita harus selalu saling menghargai. Yang terakhir Bapak Ibu di Kolose 3 ayat 22 ini yang terakhir. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Dalam segala hal, bukan hanya satu hal. Dalam segala hal. Supaya bagaimana? Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ya, hamba-hamba Tuhan, juga yang ada di sini hamba-hamba Tuhan, tetap kita ya taat kepada Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Hamba, gembala kita. Taati, harus turut
Ya, harus turut. Di sini adalah untuk jangan untuk menyenangkan hatinya karena dilihat kita maka kita bekerja. Jangan. Tetap kita, integritas itu kita pupuk dengan baik dalam hati kita. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sampai di sini firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Biarlah firman Tuhan itu yang tetap menjaga, memberkati kita, yang tetap memberikan kuasa Roh Kudus menjagai kita senantiasa. Biarlah tanggung jawab kita di dalam Tuhan, tanggung jawab kita di dalam keluarga bisa terbina dengan baik supaya terjadi keharmonisan, kedekatan dan jalinan mesra kepada Tuhan dan jalinan mesra dalam keluarga. Terima kasih. Mari kita berdoa. Kembali kami ya Tuhan mengucap syukur di hadapan-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu Tuhan sudah berhenti untuk menseringkan firman Allah ya Bapa. Tetapi firman-Mu itu ya Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Berkati firman-Mu menjadi berkat yang melimpah, menjadi kekuatan baru, menjadi rema dalam kehidupan kami, membentuk kehidupan kami ya Tuhan, supaya kami lebih berintegritas, lebih jujur di hadapan Tuhan, supaya kami bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan kami dimanapun kami Engkau tetapkan kami bekerja ya Tuhan, maupun di sekolah, maupun di pekerjaan di sawah, di ladang, maupun di gereja-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan. Berkati semua pekerjaan kami ya Tuhan. Berkati pekerjaan jemaat-Mu ya Tuhan. Apapun pekerjaan jemaat-Mu, Engkau berkati melimpah-limpah ya Tuhan. Yang sakit disembuhkan ya Tuhan. Yang berbeban berat Engkau Tuhan menanggung bebannya ya Tuhan. Supaya mereka Tuhan bebas dari beban beratnya mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati Tuhan Indonesia ini ya Tuhan. Berkati bangsa kami ya Tuhan. Bangsa kami ya Tuhan, ya Tuhan ada di hati-Mu ya Tuhan. Berkati sentosa, makmurkan bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Berkati juga Tuhan pemimpin kami ya Bapak. Bapak Presiden Joko Widodo ya Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu ini. Berikan hikmat marifat kepada hamba-Mu ini. Supaya lewat hamba-Mu ini, negeri kami Indonesia bisa dibawa ke lebih lagi ke jenjang yang lebih tinggi lagi ya Tuhan. Berkati melimpah-limpah ya Tuhan. Berkati kesehatannya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Berkati juga Tuhan Siantar Simalungun ya Tuhan. Kota kami ini ya Tuhan. Kota kami ada di hati-Mu ya Tuhan. Berkati supaya masyarakat Siantar Simalungun ini Tuhan bisa terberkatan oleh karena Tuhan memberkati kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan. Buat pemimpin rohani kami. Buat Bapak Niko Notoro Harjo ya Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu ini. Berkati istri dan anak-anaknya ya Tuhan. Berkati juga Tuhan Bapak Bambang Yonan. Juga istri dan anak-anaknya ya Tuhan. Engkau berkati lagi ya Tuhan. Melimpah-limpah ya Tuhan. Berkati juga Tuhan Bapak Edi Parayetno. Juga istri dan anak-anaknya ya Tuhan. Engkau berkati ketiga hamba-Mu ini ya Tuhan. Biarlah lewat hamba-Mu ini ya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Banyak orang yang datang kepada-Mu ya Tuhan. Banyak orang yang bersujud kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Berkati kami semuanya ya Tuhan. Berkati gereja-Mu yang ada di Siantar ini ya Tuhan. Seluruh cabang-cabang yang Kau berkati ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Terima kasih Yesus. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita kepada kota kudusnya Yerusalem. Shalom kota kudus Yerusalem. Diberkatilah kotamu ya Yerusalem. Diberkatilah pendudukmu. Diberkatilah tembokmu. Diberkatilah puri-purimu. Berkat-berkat yang melimpah itu bisa juga mengalir ke bangsa kami, ke kota kami, ke Siantar Simalungun ya Tuhan. Bahkan ke gereja-Mu, ke keluarga masing-masing ya Tuhan. Juga kepada kami masing-masing. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Sebentar kami ya Tuhan akan berpisah satu dengan yang lain ya Bapak. Berkati kami dengan berkat yang berkelimpahan. Saudara-saudara yang kekasih, mari angkat kedua tanganmu. Arahkan
hatimu kepada Tuhan. Mari kita menerima berkat dari Allah Bapa. Pulanglah, bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati bersama saya katakan, amin. Shalom, shalom, Tuhan memberkati.